Kalau di Jepang, ini kalau di Jepang ya, atau ini kalau di negara maju, kalau di negara yang beradab. Kalau di negara maju seperti Jepang, pejabat yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran etika, maka dia akan malu dan langsung mengundurkan diri. Begitulah tingkah laku pejabat yang punya tingkat moralitas yang tinggi. Begitulah tingkah laku pejabat yang punya akhlak yang baik. Tapi tentu saja hal ini nggak berlaku kalau di Indonesia. Benar nggak? Punya rasa malu dan bersedia mengundurkan diri itu nggak berlaku di Indonesia. Apalagi kalau pejabat yang kedapatan dan terbukti melakukan pelanggaran etika itu bernama Bahlil Lahadalia. Gimana nih kalau menurut kalian? Benar nggak? Terusnya, Bang Bahlil Lahadalia malu atas keputusan sidang etik mahasiswa S3 SKSG atau Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia yang memutuskan buat membatalkan tugas akhir atau disertasi Bang Bahlil Lahadalia yang dinyatakan lulus pada tanggal 16 Oktober 2024 lalu. Di dalam dokumen risalah hasil rapat pleno Dewan Guru Besar UI yang beredar di kalangan media massa, di situ disebutkan ada 4 pelanggaran sehingga Bang Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik di UI. Pelanggaran etika tersebut diantaranya adalah ketidakjujuran. Ya, ada persoalan ketidakjujuran, yakni ketidakjujuran dalam pengambilan data. Hasil temuan dari Dewan Guru Besar UI, penelitian disertasi Bang Bahlil rupanya diperoleh tanpa izin dari narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Selain itu, ada juga pelanggaran standar akademik. Di sini yang jadi masalah, Bang Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang sudah ditetapkan di UI. Terus sidang yang dihadiri 32 orang guru besar UI itu juga menyimpulkan kalau Bang Bahlil mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik, termasuk keistimewaan dalam pembimbingan, perubahan mendadak penguji hingga kemudahan dalam kelulusan. Dan pelanggaran yang keempat, menurut Dewan Guru Besar UI terdapat konflik kepentingan. Karena promotor dan ko-promotor sidang S3 Bang Bahlil ternyata punya keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bang Bahlil sebagai pejabat negara. Memang keputusan sidang etik Dewan Guru Besar UI baru bersifat rekomendasi. Ini masih menunggu penetapan oleh Rektor UI menjadi keputusan yang resmi berlaku dan mengikat. Tapi Rasa-rasanya sih, keputusan sidang etik Dewan Guru Besar UI sudah cukup buat jadi pegangan bagi kita semua, termasuk bagi Bang Bahlil Lahadalia sendiri. Dengan adanya keputusan pelanggaran etika ini, seharusnya ini jadi aib yang sangat tercela bagi Bang Bahlil, yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga Ketua Umum Partai Golkar. Mestinya, ini kalau di negara maju ya, seperti Jepang yang punya adab dan akhlak yang tinggi, mestinya jabatan setingkat menteri dan ketua partai seharusnya bersih dari perbuatan tercela pelanggaran etika akademik, apalagi menyangkut ketidakjujuran. Dan makanya, seharusnya kini Bang Bahlil nggak lagi layak buat menduduki 2 jabatan tersebut, baik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah yang kesatria dan bermartabat buat Bang Bahlil setelah ada putusan Dewan Guru Besar UI ini adalah mengundurkan diri dari kedua jabatan tersebut. Inilah langkah yang seharusnya dan sewajarnya. Inilah langkah yang seharusnya dan sewajarnya di sebuah negara beradab yang menjunjung tinggi etika. Tapi, ya kita semua sadar, Indonesia bukan Jepang. Indonesia bukan negara maju. Indonesia juga bukan negara beradab. Indonesia bukan bangsa yang menjunjung tinggi adab, akhlak, moral, dan etika. Kita bukan semua ini. Tampaknya, sepertinya sih, Bang Bahlil bakal bisa santai dalam menghadapi keputusan dari UI ini. Dia bakal punya dalih dan sesumbar baru saat ditanya oleh wartawan soal pembatalan gelar S3-nya ini.
Ya begitulah Bang Bahlil yang kita kenal. Banyak yang menilai dia orang yang nggak punya rasa malu. Boleh dikata apa yang terjadi sama Bang Bahlil, pelanggaran etika di salah satu universitas paling kredibel di tanah air, ini bisa jadi adalah puncak dari kebobrokan moral para pejabat negeri kita yang disuburkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ingat, kejadian S3 Bang Bahlil ini terjadi masih di era pemerintahan Pak Jokowi. Dengan adanya beragam pelanggaran etika yang dilakukan dengan enteng oleh Pak Jokowi dan keluarganya sendiri, puncaknya adalah pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi buat meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Mestinya kita nggak heran. Mestinya kita sudah bisa memprediksi kalau pelanggaran etika di puncak kekuasaan itu bakal segera ditiru dan diikuti oleh para pejabat di bawahnya. Pengabaian moral, adab, akhlak, dan etika akan segera menyebar ke semua penjuru pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Inilah kerusakan terparah yang diwariskan Pak Jokowi kepada bangsa Indonesia. Bukan kondisi ekonomi yang morat-marit, bukan hutang yang setumpuk yang menjadi warisan terburuk dari Pak Jokowi buat bangsa kita. Yang terburuk adalah rusaknya moral, adab, akhlak, dan etika. Ini adalah kerusakan yang sangat parah dan mestinya tidak termaafkan. Untungnya bangsa Indonesia masih punya kalangan intelektual dan orang-orang yang berpikiran jernih, bermoral, beradab, berakhlak, beretika, dan juga cinta tanah air. Mereka adalah pejuang-pejuang dan penyelamat tanah air. Makanya, kita bisa menyaksikan perlawanan terhadap Pak Jokowi dan warisan buruk Pak Jokowi terus digelorakan dan juga semakin membesar. Semakin hari, kesadaran ini semakin membesar. Maka, kejadian di Universitas Indonesia, pembatalan gelar S3 Bang Bahlil Lahadalia mestinya adalah sebuah kabar baik. Ini kabar baik bahwa bangsa Indonesia tidak menyerah. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap pengerusakan moral, adab, akhlak, dan etika. Ya, gelar S3 Bahlil, ya, Menteri SDM di era pemerintahan Pak Prabowo dibatalkan, ya, gelar S3-nya dibatalkan. Ya, ini kenapa dibatalkan gitu ya? Tentu ya mungkin ada hal-hal yang lain lah, mungkin ada yang dilanggar atau ada yang nggak sesuai dan sebagainya, sehingga dibatalkan gitu ya. Dibatalkan atau apa ya? Bisa. Kita akan coba baca pendapat teman-teman kita di komentar saja. Saya nggak terlalu jauh untuk membahas Pak Bahlil ini ya, karena udah banyak video-video saya yang membahas beliau ini ya. Saya coba dari Syukri ya, Sukri Sahab ya. Di Indonesia, yang langgar etika dibilang endasmu etik, Bahlil cuma follower. Sekarang sudah tahu, makanya nanti kalau pilih presiden ke depan jangan botomocoro dipilih jadi presiden, jadi Indonesia gelap ya. Pejabat di plus 62 semuanya itu muka tembok Berlin. Mereka itu sama Tuhan saja tidak takut, apalagi sama hukum. Hukum Bahlil sama Mulyono yang dinasti dan KKN. WKWK ini rombongan akun media komen mania yang hobi suruh-suruh pecat. Pak Prabowo emang gak pikirin para sampar publik, kabilah terlalu. Seharusnya pejabat yang terdapat memiliki ijazah palsu Miss Bahlil Lahadalia seharusnya dipecat dari jabatannya. Gimana ini Pak Prabowo? Apa ini dibiarin aja? Banyak ini jahat banget kok bandingin Indonesia sama Jepang. Itu kan ibarat surga dan neraka. Mau dihina caci maki itu sama sekali nggak penting. Yang penting cuan. Itu di Indonesia kali ya. Kalau Prabowo malu punya menteri bermasalah, harusnya si Bahlil dipecat. Kalau nggak dipecat berarti Prabowo tidak mempermasalahkan orang-orang buruk dan bermasalah di sekelilingnya.
Harusnya Bahlil juga kalau punya etika dan moral harusnya mundur dari pas kejadian gas 3 kg. Pejabat Indonesia minim etika dan moral, jadi hasilnya seperti ini. Melanggar apapun tidak masalah, bahkan membunuh masih, ya. Pakai kebijakannya pun masih duduk enak di pemerintahan. Semoga negeri ini tidak ditimpahkan bencana dari kelakuan buruk pemerintahnya. Sebaiknya Pak Bahlil itu dibikin universitas sendiri, mengangkat dirinya jadi rektornya, bikin doktor untuk dirinya, kemudian buat pengukuhan profesor untuk dirinya sendiri. Kan aman toh, nama universitasnya sebaiknya diberi nama Universitas Bahlul Nasional. Ngeri ya komentar teman-teman kita netizen ini ya. Tapi ada benarnya juga ya. Penipu, koruptor, maling, begundal, penjilat, pengkhianat yang ada di negeri ini justru dirawat dan dilindungi. Hampir semua pejabat Indonesia nggak punya malu. Cukup 10 tahun satu presiden Jokowi saja memalukan. Kok terulangi lagi? Prabowo, dayang-dayang Jokowi, 3 periode lewat Gibran pelangap-pelongo. Yang salah mati-matian dibela, yang benar dan jujur mati-matian akan ditindas. Ada apa dengan negeriku tercinta ini? Ya Allah, selamatkan Indonesia dari orang-orang yang serakah dan munafik, ya. Kalau di negara ini pejabat tak punya rasa malu sekalipun ketahuan kepalsuannya yang syarat dan plagiat dengan plagiatnya. Ya tentu memang kalau merasa, ya ini kalau merasa saja sih ya. Kadang-kadang kan banyak yang nggak merasa nggak mampu gitu ya. Masa sudah tahu ada kesalahan yang dilakukan tapi nggak mau sadar diri untuk mundur gitu ya. Ini banyak saya rasa pejabat yang harusnya memang bukan di situ bidang keahliannya tapi dipaksakan. Kayaknya bisa sih, ya udah gas aja deh. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang yang nggak di bidangnya gitu ya masih aja dipakai misalnya. Makanya nggak jarang kita dengarkan kalau banyak penyampaian politik balas budi gitu ya. Ketika ada yang membantu menjadi tim sesnya, pendukungnya dan sebagainya, itu diangkat nanti jadi staf, jadi menteri, jadi ini itu dan lain-lain. Ya. Orang tidak punya malu selalu mencari pembenaran walau dengan alasan tidak masuk akal dan ditolak semuanya, yang penting tidak terkena pajak neraka. Makanya tukang mabuk jangan jadi pejabat negara. Mana disertasinya, oplosan pula udah kayak BBM Pertamina aja tuh. Apa nggak ada manusia sehatkah di Indonesia ini? Banyak teman-teman, tapi kadang-kadang nggak dipakai. Bagaimana punya rasa malu? Kan pejabat di Konoha 90% punya sifat iblis dan hewan. Walaupun jadi pejabat diangkat di bawah sumpah jabatan hanya formalitas saja. Orang itu kan peliharaan Mulyono, katanya diganti atau pecat sama Prabowo tapi masih ada di era merah putih. Dia itu cocoknya di pertanian, tanam kangkung dan bayam. Tapi Bahlil jangan sangka loh, dia udah jadi ketum Golkar loh ya. Negeri yang pejabatnya Ali omong-omong, lihat apa tuh, itu Bahlil betul tidak punya malu. Mungkinkah negara kita ya cuma omong-omong dan Bahlul kuadrat yang tidak punya malu? Apakah betul para pejabatnya tidak punya malu? Saya nggak tahu lah ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain ya, boleh lah silakan sampaikan di komentar ini ya. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI Hari Madi.